calon parlemen daerah itu sangat-sangat perlu. Jangan hanya sekedar tergoda isi tas materi, hanya bersifat kenikmatan sesaat, tapi kemudian ternyata setelah duduk, anggota parlemen daerah ini lebih mengedepankan kebutuhan pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama dengan Didi Febriandi ya. Ya, jadi kita hari ini lagi membahas tentang realita kondisi parlemen daerah hari ini ya. Tentunya nanti akan dikupas oleh Didi Febriandi. Tentunya yang ini merupakan salah satu yang akan maju nanti di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Mungkin seperti apa nih Didi Febriandi, seperti realita kondisi parlemen di daerah untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat kita semua, salam sejahtera. Sampai hari ini kondisi parlemen daerah itu sebenarnya membuat kita miris melihat. Kenapa saya katakan demikian? Tidak hanya terjadi di Tanah Tidung, hampir sebagian besar fungsi pengawasan dari parlemen, khususnya di daerah, itu sudah tumpul. Kenapa saya katakan demikian? Selama ini lebih banyak anggota parlemen itu, baik yang unsur pimpinan sampai ke bawah, hanya bersikap seremonial. Kenapa? Kenapa sih itu terjadi? Itu terjadi ya karena realitanya terlalu mesra antara legislatif dan eksekutif, atau parlemen dengan eksekutif. Nah, sehingga serapan-serapan aspirasi atau suara-suara yang semestinya dilakukan anggota parlemen itu tidak berjalan dengan baik. Begitu, Bung. Itu kenapa bisa tidak berjalan dengan baik itu? Mungkin ada seperti yang sudah dilihat di wilayah sana atau gimana? Yaps. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya terjun langsung, walaupun saya ini bukan anggota parlemen, tidak. Tetapi kita juga melihat bagian apa yang bisa kita lihat. Katakanlah seperti ini. Di acara-acara seremoni yang digelar oleh eksekutif, itu selalu dihadiri oleh anggota parlemen. Nah, ujung-ujungnya yang asumsi yang terbangun adalah ya berarti anggota parlemen ini bagian dari eksekutif, sehingga fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan itu tidak ada. Jadi sikapnya sikap seremoni. Bagaimana saya membangun hubungan mesra dengan dengan eksekutif doang, itu yang dijalankan oleh anggota parlemen. Belum lagi pengotokan APBD itu terus terang aja pasti akan terjadi deal-dealan di balik itu. Cuma maksud saya, deal-dealan di balik itu sudah masuk tidak pokok pikiran, aspirasi-aspirasi yang diserap di masyarakat, itu sejauh mana pengawalannya ke pihak eksekutif yang mengeksekusi kebijakan tersebut. Karena kan fungsi dari anggota dewan ini atau parlemen daerah itu kan yang pertama kritis, tengil, ya kan? Dan dia harus berani. Kalau nggak punya itu semua, ngapain jadi anggota dewan, kan begitu? Atau parlemen daerah. Karena tugasnya menjadi penyeimbang kebijakan daerah, kebijakan eksekutif. Nggak bisa kita hanya sebatas menjalin kemesraan dengan eksekutif. Terus aspirasi-aspirasi di bawah ini bagaimana? Sudah diserap tidak? Sudah dikawal tidak? Kan begitu. Berarti selama ini aspirasi masyarakat itu tidak pernah dikawal gitu ya? Saya tidak mengatakan tidak pernah dikawal, tetapi sudah semestinya harus dikawal. Nah, selama ini ya kita tahu sendiri, masyarakat yang rasakan. Sudah tidak? Atau jangan-jangan setiap diadakan reses, jangan-jangan itu terus yang disampaikan. Kemudian sudah pada tahapan mana barang itu diimplementasikan, atau aspirasi warga itu diimplementasikan. Itu kan tidak demikian. Realitanya sangat kontradiktif gitu. Ya itu dia. Kalau bicara konsistensi hari ini, anggota parlemen yang saya lihat ya kebanyakan dominannya ya inkonsisten ya. Artinya
berbuat tidak menjalankan aspirasi warga itu tadi. Itu banyak yang terjadi. Nah, saya tidak mau ulang apa yang saya katakan di awal tadi, tapi realitanya demikian. Itu tadi ya, pokir-pokir itu kita lihat sudah sejauh mana sih pokok pikiran tadi serapan aspirasi. Tanyalah ke masyarakat. Katakanlah ke masing-masing daerah pilihannya. Sudah belum dia jalankan? Dan jangan hanya terjebak pada program fisik atau proyek. Masyarakat butuhnya jembatan. Masyarakat butuhnya katakanlah jalan tani. Nah, begitu. Itu kan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi bagaimana terhadap pemberdayaan manusianya? Ada tidak dilakukan itu? Pengawalan untuk itu. Jadi kalau selama ini melihat ada nggak pengawalan di wilayah sana nih dari Kebanyakan anggota parlemen itu terjebak kepada paket proyek fisik aja. Itu yang saya lihat. Tetapi seperti program literasi, menguatkan seni budaya, ayo kita cek, ada nggak itu? Ya, kita cek itu, ada tidak untuk itu? Tapi untuk saat ini apakah sudah mau mengecek ini? Karena kan belum melihat di lapangan ini. Betul, belum melihat di lapangan. Tetapi dari beberapa informasi yang saya dapatkan, memang untuk pemberdayaan ke arah seni budaya itu sangat minim. Bahkan kalau kita bicara yang kedua untuk minat bakatnya kepemudaan itu juga sangat kurang disentuh. Hanya ketika ada momentum kemudian anak-anak disuruh ikut berpartisipasi, tetapi untuk kesiapannya pembinaannya itu belum sampai ke sana. Oh, berarti saat ini belum ada pembinaan di sana gitu. Atau gimana? Saya tidak katakan belum ada pembinaannya, tetapi minim. Minimnya pembinaan gitu ya. Mungkin minimnya pembinaan seperti itu. Untuk kali ini mungkin bisa nih disampaikan visi misinya nih untuk Apa itu? Mungkin maju ya di wilayah sana. Tentunya di wilayah dapil 1 ini di Sesayak, Betayau dan Muruk Krian, wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Saya tidak ingin masyarakat itu terjebak dengan proyek fisik. Kenapa? Karena ada alih ihwal, akar yang harus diperhatikan itu adalah pemberdayaan manusianya. Itu yang harus kita lakukan. Itu dikorelasikan dengan kebutuhan seni budaya daerah, kebutuhan kepemudaan seperti apa. Dan yang ketiga adalah literasi masyarakat sendiri sejauh mana. Bagi saya ini harus seimbang antara proyek-proyek fisik yang dikerjakan ya dengan program pemberdayaan manusianya ini tadi. Ini harus berimbang. Makanya saya sih ingin berjuangnya pada wilayah itu tadi. Nah, selain kita bicara seni budaya tadi, itu kan melalui networking yang saya punya, itu saya akan lakukan juga, termasuk di minat bakatnya kepemudaan. Gitu, nggak stagnan ya selesai begitu gitu aja. Bahkan yang ada saya dapat info ketika anak-anak gamers itu ingin mengadakan turnamen, oke, awal-awal mereka disupport, datang aja bawa proposalnya. Ketika anak-anak datang bawa proposalnya, dibiarin. Nah ini kan lucu, masa anggota parlemen seperti itu? Ingat loh, hari ini kan atlet-atlet e-sport itu juga perlu didukung. Tapi tidak hanya atlet e-sport yang muda ya, yang lain-lainnya juga sesuai minat bakatnya. Kita harus terus kita kawal, kita dorong kan begitu. Ya jangan antarlah proposalnya, tapi sudah sampai proposalnya dibiarin, dianggurin. Gimana sih? Kamu di awal bicaranya apa? Jadinya apa? Berarti itu aja nih ya proposalnya. Begitulah. Saya kasihan juga lihat yang begitu-begitu. Tidak ada upaya yang dilakukan kan gitu. Hanya sekedar, oke, bawalah proposalnya, nanti kita ujung-ujungnya ketika di Polape enggak tahu. Enggak ada. Sering Kan begitu. kan juga pemuda-pemuda di sana. Atau sudah menyampaikan proposal? Sudah. Iya, hal itu sudah terjadi dan itu disampaikan ke saya juga. Masa sekelas pimpinan parlemen daerah kan ada kasus seperti itu kan lucu juga dibawa ke
pimpinan parlemen daerah tapi tidak bisa dieksekusi atau dikawal, dibantu gitu. Upayanya mana kan gitu. Nah, selain meningkatkan budaya literasi ini, bagaimana untuk mendorong wirausaha di sana, kewirausahaan? Nah, kalau berbicara masalah kewirausahaan, itu disesuaikan dengan kearifan lokalnya. Termasuk di 3 dapil tadi ini. Kira-kira kalau untuk di Sesayap itu apa? Ya kan? Mungkin di Betayo apa? Dan di Merukurian apa? Yang erat kaitannya dengan seni budaya atau UMKM-nya. Kerajinan tangankah dia? Entah itu dia mungkin berupa aksesoris peralatan Dayak atau sesingalnya suku Tidung. Itu harus terus ditingkatkan atau dibina gitu. Seperti UMKM-nya ya? Iya, UMKM-nya. Berarti perlunya UMKM juga ini untuk kewirausahaan ya, Iya. agar perekonomian di sana bisa berkembang. Karena ekonomi kerakyatan itu jantungnya itu di situ gitu. Nggak bisa. Oke lah, memang bukan kita yang eksekusi ya. Iya. Tetapi itu kan pihak eksekutif. Tetapi kita harus mengawal itu semua. Iya kan? Makanya saya bilang, jangan sampai benturan dengan hanya proyek-proyek fisik, tetapi pemberdayaan manusianya untuk membangun indeks pembangunan manusia ini nol atau ini tidak ada. Artinya kan tidak ada keseimbangan. Gimana kita mau bicara IKN nih, penyangga IKN, sementara secara IPM kita mungkin stagnan atau turun terus, kan gitu. Bisa saja itu terjadi gitu loh. Makanya ini harus seimbang antara fisik dengan pemberdayaan manusianya, peningkatan SDM-nya, gitu. Kembali ke budayanya. Jadi bagaimana nih untuk melestarikan seni atau mempromosikan budaya yang ada di sana ya? Kalau dia hanya begitu-begitu aja gitu, tidak ada perkembangan. Nih, analogi nyatanya mungkin ketika ada event-event itu bisa diikut sertakan. Tetapi itu betul-betul pihak yang mengikuti itu warga-warga yang berbuat tadi. Maksud saya memang warga-warga yang memang sudah puluhan tahun atau belasan tahun yang menjadi pengrajin, itu yang harus kita libatkan. Bukan atas nama A, atas nama B, tapi betul-betul pengrajinnya. Sehingga kewirausahaan mandiri itu tadi bisa terwujud. Ini kan tidak, semuanya dibypass. Iya. Atau karena bukan pendukungnya, makanya tidak. Nah, itu dia, saya nggak tahu juga ya. Masalah pendukung bukan pendukung inilah juga repotnya kita. Yang kita wakili ini kan rakyat. Kita tidak wakili pimpinan eksekutif atau kita tidak hanya sekedar dari partai politik, tidak begitu. Tapi ketika kita sudah terpilih, artinya kita mewakili warga atau rakyat itu tadi. Ingat, substansinya kan begitu. Selain itu untuk melestarikan pembangunan dan mengkolaborasi ya berbagai kreasi seni dan budaya ini dengan tetap mengusung tradisi budaya asli bangsa itu bagaimana tuh? Ya itu tadi saya bilang, apa sih tradisinya suku asli di Tanah Tidung itu? Katakanlah, ini saya juga belum meneliti ya. Yang saya tahu itu kan adanya Dayak Berusu dengan suku Tidung. Nah, mungkin Dayak Berusu dengan aksesorisnya, kalung atau apa, mungkin dengan suku Tidungnya dengan sesingalnya atau selendangnya, kemudian seni musiknya, itu yang harus kita tampilkan terus. Ini loh KTT punya ini, gitu loh. Ekonomi kerakyatannya juga hidup dari kewirausahaan UMKM itu tadi, kerajinan, kan gitu. Apakah nanti apa yang disampaikan ini bisa diwujudkan atau cuma ngomong doang ini? Makanya saya hanya mengajak kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula atau bagian anak-anak milenial, generasi 90-an atau generasi Z, untuk membuka mata melihat mana sih calon-calon anggota parlemen daerah ini yang memang benar-benar layak untuk duduk di DPRD KTT. Bukan hanya memilih anggota DPRD KTT itu dengan isi tasnya, kemudian sengsara 5 tahun. Oke lah, orang-orang beranggapan nggak ada efeknya, 5 tahun sama-sama aja kehidupanku. Tidak seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena nanti ada peraturan-peraturan daerah itu yang tentunya berdampak kepada masyarakat dari peraturan daerah itu tadi.
Nggak bisa, tetap itu semua ada hubungannya. Nggak bisa kita apatis menilai, artinya kita skeptis, nggak ada hubungannya. Yang penting saya ambil materinya ya sudah, saya pilih dia, nggak peduli 5 tahun berikutnya. Nggak begitu pola pikirnya. Tetapi suka tidak suka nanti akan merasakan dampaknya. Ternyata yang dipilih tidak berkualitas. Bukannya saya menyebut saya berkualitas, tidak. Saya membiarkan masyarakat yang menilai, melihat track recordnya secara langsung ya, kan begitu. Mungkin adalah beberapa incumbent juga tetap berjuang di rel atau di koridor yang semestinya, namun ada juga beberapa yang tidak demikian. Itu masyarakat yang menilai semua begitu. Ya, kalau kita mau simpulkan, jangan pernah samakan antara peran legislatif dengan eksekutif atau parlemen dengan eksekutif. Itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Oke lah, yang megang anggaran ini eksekutif, tapi kan yang mengesahkan itu adalah parlemen daerah atau legislatif itu tadi. Makanya perubahan-perubahan itu harus terwujud. Gagasan-gagasan, ide-ide yang keluar dari anggota parlemen itu terus harus dikawal. Kalau tidak dikawal ya begitu-begitu aja kehidupannya. Melempem. Ya bisa dikatakan melempem. Ya, tadi kita membahas tentang reality kondisi parlemen di daerah ya. Dan saya dengar-dengar ini Didi Febrianti ini seorang dosen ini di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Nunukan. Salah satunya kalau nggak salah itu Politeknik Negeri ya. Kalau nggak salah, betul nggak ini ya? Memang dulu sebelumnya saya tenaga pengajar di Politeknik Negeri Nunukan. Dari 2016 sampai 2018. Jadi benar-benar ini judulnya dari akademisi ke parlemen daerah. Makanya saya bilang jangan sampai salah memilih. Artinya benar-benar melihat track record dari masing-masing calon parlemen daerah itu sangat-sangat perlu. Jangan hanya sekedar tergoda isi tas materi, hanya bersifat kenikmatan sesaat, tapi kemudian ternyata setelah duduk anggota parlemen daerah ini lebih mengedepankan kebutuhan pribadinya. Itu sih yang menjadi catatan penting masyarakat sebagai pemilih yang rasional, dan saya pikir sudah cerdas lah untuk bisa menilai hal-hal tersebut begitu.